ngasih tahu saya, kemarin aja saya masih CSL yang neuropsikiatri di Cempaka Putih. Dan ini besok kan hari libur. Terus besoknya udah mulai puasa. Jadi kalau saya ke Cirende pasti sampai sore dan apa macet ya. Agak-agak repot. Jadi alhamdulillah masih boleh online. Tahun lalu juga online, tapi sebetulnya CSL harusnya sudah offline. Jadi nanti saya harap kita apa tuh berinteraksi ya. Nanti saya harap apa satu-satu random sih ya. Kalau 150 kan kebanyakan. Nanti saya akan tunjuk nama, terus baca foto dari apa dari PowerPoint yang saya tampilkan. Kan waktu itu udah kan kuliahnya? Oh ya, sebelum kita mulai dengan CSL, kalau ada pertanyaan boleh. Ini kan kita seharusnya offline, jadi kalau bisa, ini kameranya on. Terus kalau ditanya juga nanti ini ya, menjawab ya. Karena sebetulnya harusnya ini offline. Oke. Eh, udah dibaca lagi belum itunya? Apa? Kuliahnya tentang traktus urinarius. Jadi kalau misalnya bicara traktus urinarius ya berarti eh, saluran kencing ya, dan prosesnya dimulai dari ginjal. Ginjal, kemudian ureter, kemudian buli-buli atau kandung kencing, dan kemudian nanti lewat uretra dikeluarkan. Itu kalian harus sudah tahu ya. Kemudian kemarin saya sudah paparkan juga di presentasi saya mengenai apa yang terjadi di ginjal ya. Kemudian prosesnya, kemudian peran dari radiologi ya. Jadi ada berbagai macam pemeriksaan radiologi yang bisa dilakukan untuk saluran kencing itu. Ada yang tahu apa? Sebutkan. Nih kalau enggak saya tunjuk acak ya. Modalitas radiologi apa saja? Izin jawab dok. Ya oke, apa? Siapa ini? Tadi Saya Fatir ya? Fatir dok. Mohon maaf sebelumnya kameranya error dok. Ya Yang oke. jawab dok radiologi itu yang pertama pakai Indo ya dok, awal-awal pakai BNO IVP ya dok. BNO IVP. Kalau nggak pakai IVP bisa nggak? Bisa dok, cuman kok apa kan kalau kalau IVP itu pakai kontras ya dok, jadi kayak lebih jelas gitu ya dok kalau pakai IVP. Ya betul. Ya, tapi sebetulnya jadi gini, untuk semua hal itu kita harus selalu mulai dari yang paling sederhana dulu, ya kan? Paling sederhana dan paling kecil resikonya. Oke, jadi ya dengan segala keatasannya, tetap BNU itu punya peran. Apa misalnya? BNO memang nggak pakai kontras, tapi bahkan hanya satu BNO itu juga ingat-ingat ya, saya udah kasihkan waktu itu di PowerPoint-nya, ada risiko radiasi. Apa yang bisa didapatkan di BNO? Masih ingat nggak? Ini sekedar refreshing sedikit, nanti kalian latihan baca BNO IVP ya. Jadi BNO IVP ya dua pemeriksaan, BNO dan IVP. Tetapi melakukan pemeriksaan IVP itu harus ada BNO-nya, biar bisa lihat gitu. Nah, sebenarnya kalau cuma dari BNO bisa kelihatan apa? Izin menjawab dok, Ya, ada bisa kelihatan massa atau kalsifikasi ya dok? di mana? Di saluran itu ya? Ya, ya oke. Kalau kalau kalsifikasi atau batu bisa kelihatan. Yang opak. Ingat ya.
Terus massa bisa kelihatan karena kita sebenarnya bisa melihat kontur ginjal, kemudian kedua psoas, ya bagus. Jadi lesi opak tuh bisa kelihatan. Kemudian kalau ada gangguan di kontur ginjal dan psoas bisa. Nah, sekarang kenapa harus dilakukan IVP? Kelebihannya apa kalau dilakukan IVP? IVP itu pemeriksaan apa? Singkatan dari apa? Izin menjawab dok, intravenous Ya, pielogram. betul, intravenous atau intravena pielografi. Maksudnya apa? Intravena tuh apanya? Cairannya dok, kontrasnya dimasukkan lewat intravena, lalu nanti dilihat aliran dari tractus urinarius. Ya, betul. Jadi disuntikan kontras intravena. Kontrasnya apa? Masih ingat? Kontras yodium, pintar. Jadi Ya, ya, betul pintar. Nah, kalau kalian udah tahu kontras yodium, berarti kalian tahu sifat-sifatnya. Ya, sifatnya yodium itu apa? Nefro dan neurotoksik dok. Betul, ya, pintar. Jadi neuro dan nefrotoksik, makanya dia itu lebih invasif. Terapi apa? Pemeriksaan yang lebih invasif. Pakai kontras yang toksik terhadap apa? Ginjal dan saraf. Kemudian pemeriksaannya juga radiasinya lebih banyak ya, tentu saja karena fotonya kan serial beberapa kali. Tapi gunanya apa tuh IVP? Kok kenapa kalau yang satu BNO aja kan udah bisa kelihatan massa sama batu. Kenapa harus dikasih IVP lagi? Izin dok untuk melihat fungsi Ya, sekresi dan ekskresi ya, dok. ya, pintar. Jadi untuk melihat fungsi sekresi dan ekskresi dari siapa? Dari Dari ginjal, ginjal. Dok. Ya, betul. Ini Akila lagi sakit ya? Lagi di rumah sakit ya, Akila? Akila sakit apa? Temennya ada yang tahu nggak? Ada udah nengok? Apa enggak? Nggak ada yang tahu Akila sakit. Hah? Sakit apa Akila? Iya, ya udah. Nanti temennya kali lebih perhatian ya. Mungkin suaranya susah. Oke, jadi betul untuk melihat fungsi sekresi dan ekskresi dari ginjal. Ya. Nah, karena itulah juga karena apa? Oh ya, semoga cepat sembuh ya, Akila. Kemudian apa? Eh, Persyaratannya jangan lupa, ini jadi kita ngulang di persiapannya dan sebagainya ya. Persyaratannya jangan lupa karena sifat si apa yodiumnya yang neuro dan nefrotoksik itu, maka harus diperiksa fungsi ginjalnya dulu. Karena kalau fungsi ginjal udah jelek, nggak usah dilanjutin gitu. Ya, eh, terlalu akan memperberat keadaan ginjalnya yang sudah fungsinya jelek. Nah, kalau udah bagus, kalau diperiksa ureum kreatininnya hasilnya bagus, maka pemeriksaan ini dilakukan. Selain melihat fungsinya juga melihat kalau ada tanda-tanda bendungan. Ya, karena kan nggak semua batu menyebabkan bendungan dan tidak semua batu itu opak. Jadi dengan BNO IVP akan diperjelas. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Masih belum ada, Dokter.
Ya, nanti kita akan lebih memperdalam BNO-IVP, tapi sekilas lagi modalitas radiologi apa aja? Ada BNO, ada BNO-IVP, terus apa lagi? Belum jawab dok. Ya, USG, CT USG, scan, betul. MRI. USG, CT scan, MRI, angiografi, ya, kemudian PET scan atau spek CT. Ya, kalau USG bisa lihat apa? Dia pakai gelombang suara kan? Bisa lihat batu nggak? Bisa, ya. Bisa batu di ginjal. Itu kelihatan karena batu itu keras. Jadi menghalangi suara, jadi akan terlihat seperti bayangan yang hyperechoic dengan posterior acoustic shadow. Kemudian tapi kalau yang di ureter susah nyari batu karena ureter itu berkecil dan berjalan di antara usus-usus yang banyak mengandung udara. Udara adalah musuh dari USG. Jadi dia susah. Kalau ada udaranya tuh gambarnya nggak jelas. Kemudian buli-buli juga bisa dilihat dengan baik apabila ada infeksi kelihatan, ada batu kelihatan, ada massa dan sebagainya. Ya. Jadi USG itu bagus untuk memvisualisasikan organ yang cair dan padat. Kalau yang banyak udara kurang bagus. Oke, ini sambil review. Bagaimana dengan CT scan? Bagus nggak untuk pemeriksaan traktus urinarius? Baik sekali ya, lebih teliti, kemudian bisa bisa menunjukkan kalau ada batu, ya kan? Terus apa? Batu tapi bukan di ureter, di buli-buli ya, sama di ginjal tadi. Terus kalau ada infeksi juga kelihatan dindingnya menebal. Oke, ada yang mau tanya tentang USG? Belum ada? Lanjut CT scan lebih jelas ya, bisa melihat macam-macam. Terus bisa juga pakai kontras. Hanya saja harus diingat radiasinya lebih tinggi daripada yang lain. Dan terakhir MRI. MRI itu untuk ginjal dan saluran kencing kurang terlalu baik dibandingkan CT scan, tetapi kalau untuk melihat prostat lebih baik. Jadi adalah pilihan untuk hipertrofi atau ada kelainan di prostat. Selebihnya radiofarmaka itu sesuai dengan indikasinya kalau ada kecurigaan infeksi atau keganasan. Baik, kita sudah mereview modalitas radiologi. Kalian boleh nanya apa aja ya. Jadi maksudnya CT scan kesimpulannya sensitif, BNO IVP bisa melihat fungsi, USG itu praktis ya, cukup sensitif, lumayan walaupun tergantung operatornya. Dan terakhir MRI yang paling superior adalah untuk melihat prostat. Ya. Oke. Sekarang kalau masih ada pertanyaan boleh, karena ini kan sebenarnya ini bukan responsi ya, ini CSL ya. Makanya ini latihan aja. Dok, izin tanya dok, Ya, seputar USG Doppler dok. Kalau USG Doppler itu cakupannya apa aja ya dok? Terima kasih. kalau USG Doppler itu, oh ya, ada nih kekhususan kalau untuk traktus urinarius. Doppler itu kan kita melihat vaskularisasi.
dan melihat aliran, flow dari suatu organ cair ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya ada peningkatan flow, itu kita wajib waspada. Misalnya itu ada turbulensi dan sebagainya. Apakah ada penyempitan sehingga tekanannya meningkat? Misalnya pada kasus-kasus ini yang di luar ginjal ya. Misalnya pada stenosis atrikarotis, kemudian kalau ada stenosis pembuluh darah, dan sebagainya. Ya, kalau untuk yang masa itu pakai Doppler itu untuk melihat vaskularisasi. Misalnya di tiroid itu kasus Graves disease itu biasanya tiroidnya tuh hipertiroiditis, udah besar, dia juga ada tanda-tanda hipervaskularisasi. Itu bisa dilihat pakai Doppler. Nah, sekarang kepentingannya untuk ginjal apa? Bisa juga menilai arteri renalis, ya, paten atau tidak, kemudian ada gangguan atau tidak. Kenapa kok penting? Ini penting pada kasus-kasus donor. Transplantasi, bukan donor. Jadi kalau misalnya mau memindahkan ginjal atau transplantasi itu harus satu diperiksa dulu si pasiennya. Ya. Kedua diperiksa juga yang memberi. Jadi harus kompatibel kira-kira, kemudian vaskularisasinya baik, nggak ada gangguan. Kadang-kadang kalau hipervaskularisasi itu juga menandakan adanya kolateral misalnya, atau ada penyakit yang menyebabkan sumbatan terus bikin kolateral dan sebagainya lah. Pokoknya intinya Doppler itu lebih untuk melihat vaskularisasi dan kamu bisa pikirkan sendiri dari radang, kemudian apakah ada penyempitan, terutama di arteri renalis. Ada lagi yang mau tanya? Biasanya Doppler pada ginjal itu dilakukan kalau mau transplantasi. Selebihnya sehari-hari enggak. Oke. Udah jelas? Jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Pada pemeriksaan untuk penyakit lain juga begitu. Misalnya pada Graves disease, pada misalnya tumor di abdomen. Kalau dia hipervaskularisasi, kita harus hati-hati apakah mungkin ada radang atau keganasan. Ini kemarin slide-nya udah ya, yang function segala. Kemudian ini anatominya, foto-fotonya, kemudian modalitasnya ya. Tadi kan kita sudah bahas BNO, IVP, USG, CT scan, sedikit kedokteran nuklir, arteriografi itu yang kateterisasi DSA. Yang ini sekarang udah jarang dilakukan ya, karena pakai itu sebetulnya dia tuh pakai fluoroskopi. Sekarang rumah sakit cenderung tidak menyediakan fluoroskopi. Kemudian MRI. Jadi kalau yang pemeriksaannya rumit-rumit, kita bisa ajukan untuk periksa CT scan saja tuh nggak apa-apa, lebih jelas. Ini dikasih kemarin udah kita bahas. Sekarang kita akan latihan baca foto. Susah ya jadi nunjuknya. Kalau disuruh bacain, ya ini kalian lihat ya. Jadi gimana caranya ngecilin? Bentar. Ya. Atas. Habis. Ya, jadi dibiasakan kalau baca foto yang sistematis biar fokus, kemudian nanti baru kita lihat lagi
dan mencoba memikirkan itu tidak lagi, kemudian mencoba memikirkan pemeriksaan selanjutnya. Ini boleh dilihat dari tulang-tulangnya, kemudian preperitoneal fat line ya, soft tissue dinding abdomen, kemudian distribusi udara ususnya kamu lihat sepintas, ini kan sampai di distal, nggak ada dilatasi. Kemudian kontur ginjalnya bisa lihat nggak? Ini nih, lihat nih kan ada hitam-hitam tuh. Bisa lihat kan, Dek? Kontur ginjal kiri. Kontur ginjal kanan juga sama, ini dia begini. Jadi ginjal tuh cenderung ada ini, garis lusen. Liver juga, spleen juga, jadi itu adalah kapsula. Kalau di ginjal namanya kapsula Bowman ya. Itu karena dia mengandung lemak, makanya jadi bisa kelihatan. Gitu. Oke. Terus, jadi ini ginjalnya ya. Ada psoas. Kalau ada batu, adanya di mana? Kalau batunya opak bisa kelihatan. Jadi kalian pelajari ya. Ini ginjal, ureternya jalannya begini. Terus ke bladder. Ada yang mau latihan? Baca. Ya, jadi ini dulu deh saya kasih tahu. Jadi bacanya misalnya dari luar, tulang-tulang dan jaringan lunak dinding abdomen bayi. Kemudian ini sebenarnya di sini preperitoneal fat line terlihat jelas. Kemudian distribusi udara usus sampai ke distal. Kemudian ada atau tidak, ini di sini tidak ada ya, tidak ada bayangan radiopak sepanjang traktus urinarius. Kemudian kontur ginjal terlihat ya, kontur psoasnya juga terlihat. Jadi ini foto normal. Ya. Mungkin ini kalian udah lihat kan, kalau kayak gini kita bilangnya apa? Tampak lesi radiopak pada paravertebral L1-2 kiri. Proyeksi ginjal kiri. Ya. Pul bawah. Bisa ngomongnya gitu jadinya. Tampak lesi radio-opak ya pada paravertebral L1-2. Kok tahu kalau ini 1-2, Dok? Ya iya, ini kan ada kosteknya. Berarti ini pasti torakal 12. Ini pasti L1, ini L2. Oke, pakai lesi radio-opak pada paravertebral L1 L2 proyeksi ginjal kiri pul bawah ya, pul bawah. Ada yang mau coba ini latihan? Kelihatannya apa ini? Kamu boleh aja lihat ini, tetapi ini kan dia keterangannya. Sementara kita kan mau belajar di sini deskripsi kan? Bilangnya siapa yang mau nyoba? Izin menjawab, Dok. Ya. Mohon maaf ya, Dok, kalau salah. Tapi lesi radio opak di ginjal kiri. Lesi radio opak ya, multiple, kelihatannya kan dia multiple nih. Ya, tampak multiple lesi opak pada paravertebral ya atau setinggi paravertebral L23 atau L2 sampai L4 ya, L2 sampai L4 kiri, proyeksi ginjal kiri. Betul. Jadi ini kesimpulannya nanti adalah nefrolitiasis kiri. Gitu. Nanti ya.
Jadi kalau ngelihat gini ya gitu aja. Oke, latihan lagi. Nah, ini apa? Gambar yang ini dulu. Siapa yang mau coba? Izin menjawab, Dok. Ya, Lesi radio opak yang multiple ya, pada bagian proyeksi ginjal kanan. ya. Tapi dibilang dulu, sebelum kamu bilang proyeksi, pada paravertebral L, ini kan lumbal nih. Ini kelihatannya L1 ya. Bisa L1 sampai L3 kanan, proyeksi ginjal kanan. Kadang-kadang pada paravertebral torakal 12 sampai L1 kanan, tapi ternyata bukan diproyeksi ginjal, diproyeksi kandung empedu gitu, bisa aja. Kalau ini siapa yang mau coba nih? Yang sebelah ini kiri. Izin jawab, Dok. Boleh coba. Proyeksi radio opak pada Tampak lesi radio tampak opak. lesi radio opak. Betul. Itu di sakrum, Dok. Ini di mana nih? Jadi gini, ini di pelvis kita bilangnya. Oh, di pelvis itu. Pelvis minor, ya kan? Pelvis minor. Di Ya. vesika ya, Dok. Ya, jadi ngomongnya jadi gini, tampak ya lesi opak. Ini sebenarnya laminer. Kalau kamu liatin tuh pelan-pelan tuh, itu laminer digedein tuh. Jadi kayak apa? Berlapis-lapis sesuai dengan proyeksi pembentukannya. Ngerti nggak? Ini kenapa kan kemarin itu kita udah pernah bahas tuh. Ginjal itu terdiri dari kaliks-kaliks. Kemudian dia gunanya filtrasi gitu kan. Nah, kemudian awalnya kalau dia kecil dia cuma satu biji gitu. Satu kecil gitu. Terus tapi dia lama-lama sedimen itu lebih banyak lagi, maka mengisi rongga-rongga pelvis ginjal, ya kan? Jadi bentuknya seperti Steckhorn. Makanya kalau gede kita bilangnya Steckhorn, ya kan? Batu ginjal yang seperti tanduk rusa. Kita bentuknya Steckhorn. Kok bisa bentuknya seperti itu? Ya iya, kamu bayangin kan? Makanya saya suruh lihat nih tadinya nih di gambar yang ini. Dia gambarnya kayak ini. Ginjal itu bentuknya kayak begini. Ngisi pelvis penisnya itu jadi bentuknya kayak tanduk rusa. Nah ini, dia ngisi-ngisi begini jadi pada saat kita lihat kayak tanduk rusa. Nah kalau yang dibuli-buli bagaimana? Awalnya kecil, selapis, dilapisin lagi, lapis. Jadi sebenarnya ini kayak putaran gitu. Putaran, kemudian dia juga biasanya licin begini. Ini khas sekali bentuknya, mengikuti sebenarnya bentuk buli-buli. Bentuk vesika. Dan ngomongnya gimana? Tampak bayangan opak laminer berbentuk oval di pelvis minor, proyeksi buli-buli atau proyeksi vesika. Nah, kesannya apa? Kalau udah diomongin gitu. Jadi tampak lesi opak laminer berbentuk oval ya di pelvis minor, proyeksi buli-buli atau vesika urinaria. Terus kita bilangnya kesannya apa kesimpulannya? Resikolitiasis, Dok. Ya, pintar. Gampang kan? Jadi sebenarnya kalau ini nefrolitiasis kanan. Jangan lupa nefrolitiasis kanan. Kalau ini vesikolitiasis. Kalau batunya ada di ureter, bilangnya apa? Ureter litiasis. Ureter. Ya, ureter. Ingat loh, ureter. Ureterolitiasis.
Kalau di uretra, uretrolitriasis. Beda loh ureter sama uretra. Ya, hati-hati jangan sampai kepleset. Jadi maksudnya kalian latihan untuk menyebutkan. Jadi kalau udah jadi dokter, ya boleh aja di batu ini. Tapi kalau dalam forum ilmiah, ya ngomongnya sesuai gitu. Oke. Ini kan udah dikasih kamu baca sendiri. Ini jangan lupa nih ya, ini adalah hidronefrosis. Ini normal. Ini udah mulai gendut, flatten. Ini udah mulai clubbing, ya. Ini normal. Ini udah dilatasi. Jadi kita bilangnya hidronefrosis. Oke. Ini jangan lupa juga, inget ya, ini kalau udah pada masuk di rumah sakit, lupa gitu. Jadi harusnya kan ada satu sistem ureter gitu. Tapi kadang-kadang ada dua. Tapi kemudian menyatu. Jadi bentuknya seperti huruf Y. Kadang-kadang menyatunya di bawah. Kadang-kadang totally ada complete duplication. Soalnya kadang-kadang ada. Saya punya juga nih filenya. Ntar dikeluarin di ujian kalian lupa. Nah, oke. Ini siapa yang mau coba baca? Kamu kalau baca itu cerita aja. Kan gini, tadi kan udah baca foto ininya, foto polosnya kan, normal. Habis itu 5 menit setelah pemberian. Jadi kan pasiennya difoto polos, setelah itu disuntikan kontras, ya. Setelah 5 menit difoto. Setelah 5 menit. Jadi ditunggu 5 menit. Dianggap 5 menit atau 7 menit itu seharusnya sudah terlihat fungsi sekresi dan ekskresi. Ya. Nah, jadi ngomongnya juga 5 menit setelah pemberian kontras intravena tampak fungsi sekresi dan ekskresi kedua ginjal. Jadi atau fungsi sekresi dan ekskresi kedua ginjal mulai tampak pada menit kelima. Fungsi sekresi yang mana? Ini kontrasnya disekresi sama ginjal. Habis diserap, disekresi, dikeluarkan ekskresi. Ya. Dan dua-duanya sudah terlihat pada menit ke-5. Ya, jadi nefrogram ini gambar kontur ginjalnya lebih jelas. Kemudian sistem pelviocalisisnya dinilai. Ini kan masih clubbing ya. Masih cupping nih kayak cup. Jadi ini masih normal. Sistem pelviocalisis kedua ginjal normal, tidak melebar. Ureter yang di bagian proksimalnya pun terlihat normal, tidak dilatasi. Kita istirahat sebentar ya, ini ada azan.
Oke, latihan dulu. Nanti mau pause untuk sholat nggak? Atau kita selesaikan segera aja? Habis itu sholatnya nanti setelah selesai ya. Boleh diselesaikan aja, dokter. Ya, oke. Biar cepet. Kamu juga mau libur kan besok. Boleh. Oke. Nah, ini jadi tadi kalau 5 menit kok nggak bisa jalan? Ya, ini tadi kalau disuntikan kontras 5 menit seperti ini. Fungsi sekresi dan ekskresinya sudah kelihatan, kalian menilai sistem pelviokalises. Kalau ini sudah lebih dari 5 menit ya. Kelihatan semua dan buli-bulinya juga sudah mulai terisi. Coba bilangnya gimana? Ini mungkin pada menit ke 15 coba siapa yang mau ngomong? Atau pada menit tadi kelima ini 15 kira-kira. Buli-bulinya soalnya udah terisi. Jadi pada menit ke-15 tampak Terlihat fungsi ekskresi dan sekresi. ya, udah lebih sih padahal ya, masih terlihat fungsi sekresi dan ekskresi kedua ginjal. Kemudian apalagi nih yang sebenarnya udah bisa dinilai? Sistem pelviokalisesnya tidak melebar, ya kan? Terus ininya ureternya udah bisa dinilai kan? Kalau menilai suatu saluran, maka harus selalu menilai kalibernya. Kemudian menilai dindingnya. Ya, jadi kedua ureter tampak normal, tidak tampak dilatasi. Oke, tidak tampak tanda-tanda bendungan. Terus apa lagi yang udah kelihatan di sini? Buli-buli ya, buli-buli mulai terisi. Oke. Ada yang mau nanya nggak di sini? Nggak ya? Nih. Terus ini buli-bulinya udah penuh nih. Nah, coba. Siapa yang mau nyoba? Susah juga ya ini kalau kita lihat deh. Andi Besa ada nggak? Oh ya, mau nyoba? Coba. Mau nyoba nggak? Atau Nini Anggerani? Anggeraini. Ini mungkin Anggraini maksudnya ya. Ada nggak? Tadi sebenarnya Andi Besa ada tapi nggak nyaut. Siapa nih? Kok pada nggak ada kameranya off tapi suaranya nggak ada? Rizka Surya Putri? Izin dok, mungkin dok. Apa? Siapa ini? Muhammad Rais dok. Ya boleh, mau nyoba boleh. Ini sistem pelviokalisernya itu dia tidak melebar dok. Kanan kiri tidak melebar. Sepertinya kiri sedikit melebar dok. Ya, terus lanjut. Kirinya sebenarnya nggak jelas juga ya. Terus habis itu kamu nilai apa? Ureter ya? Normal sih dok. Ureternya terasa normal. Buli-bulinya? Buli-bulinya tampak penuh seperti retensi urin dok. Ini sebenarnya bukan retensi urin. Jadi pada pemeriksaan BNO IVP itu difoto BNO, kemudian difoto tadi 5 menit setelah diberikan kontras intravena. Jadi yang kelihatan kadang tadi kan cuman sistem pelviokalisis dan sebagian ureter.
Kemudian prosedurnya difoto lagi pada menit ke-20 untuk 5-10 untuk melihat ureter, ya kan? Kemudian kadang-kadang difoto lagi menit ke-15 gitu ya, untuk melihat keseluruhannya ureter ini. Nah, terakhir harus difoto buli-buli dalam keadaan penuh. Dalam keadaan penuh, jadi pasiennya tuh memang disuruh menahan kencing, bukan karena dia retensio urin. Gitu. Kenapa kok harus penuh? Karena kalau buli-bulinya tidak penuh, kita tidak bisa melihat keadaan buli-buli itu, karena harus dinilai bentuk dan ukuran, kemudian dindingnya bagaimana, ya. Nah, terakhir baru difoto lagi post void. Jadi pasien suruh tahan kencing, kalau udah kepengen kencing dia suruh lapor ke kita foto lagi. Habis itu pasien disuruh kencing. Setelah kencing kita foto lagi post void. Kenapa? Ya, untuk melihat fungsi pengosongan buli-bulinya itu. Ya. Nah, pada contoh di bawah ini nih bukan buli-buli retensio, tapi memang sengaja. Ini bagaimana bentuknya buli-bulinya? Bagus nggak? Ya, buli-buli memang seperti itu ya. Kadang-kadang ada penekanan, indentasi. Kadang-kadang dari bawah nih ketekan, jadi agak-agak bentuknya ya kayak ketekan, atau dari atas. Biasanya kalau yang dari bawah itu karena prostat hipertrofi pada laki-laki. Sementara kalau ditekan dari atas tuh dia akan melengkung begitu. Itu biasanya kelainannya pada uterus. Jadi ketekan dari atas. Nah, kalau ini bentuknya masih baik ya. Tapi apa yang salah di sini? Dindingnya, kamu lihat nih yang sini. Dindingnya itu irregular. Irregular. Jadi kemungkinannya ada sistitis ya, atau ini kalau kayak gini masih mungkin suatu keganasan. Makanya nanti dikembalikan lagi keluhannya apa? Apakah hematuria? Apakah anyang-anyangan, bolak-balik mau kencing, sesuai dengan tanda-tanda infeksi saluran kencing bawah. Oke, ada yang mau tanya? Jadi memang sengaja dibikin buli-bulinya penuh supaya kita gampang menilainya. Kalau dia nggak diisi penuh, maka kita nggak bisa ngelihat ada infeksi atau, karena biasanya pasien itu datang kan hematuria atau kolik ginjal, atau kolik pinggang, sakit perut, kolik abdomen di daerah pinggang. Nah, itu kemungkinannya kan kalau nggak batu ya infeksi, ya kan? Jadi selalu harus menilai, ini juga harus selalu dinilai. Ureter kalibernya bagaimana, dindingnya bagaimana. Ada bendungan apa enggak atau kelainan lain. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi yang terkait dokter bilang itu kan pada gambaran di slide 31 ini, dokter bilang sistitis ya, Dok, karena terlihat ada Irregular. itunya, Dok. Iya, dindingnya irregular. Itu dindingnya yang mana, Dok? Tadi soalnya kursornya belum terlihat, Dok. Ini yang ini kelihatan nggak nih? Yang di atas buli-bulinya, Dok. Ya, yang di atas. Jadi Oh, kalau traktus urinarius kita bilangnya pole atas, pole bawah. Ini di pole atas. Pole atas, ini yang pole bawah nih. Nah, demikian pula kalau ada indentasi. Jadi selalu kalau menilai suatu organ yang dengan kontras, kamu lihat kalibernya, bentuk, ukuran, kemudian dindingnya. Kalau yang kanan kiri itu masih licin. Tapi yang atasnya ini kan irregular. Padahal asumsinya dia udah kepingin kencing nih, makanya terus difoto. Bawahnya juga bagus, nggak ada indentasi. Jadi ini suspek sistitis. Kalau dari gambarnya doang ya. Tapi kamu juga perhatikan, ini masih mungkin suatu keganasan.
Nih, gambar kayak gini nih. Jadi kalau pasiennya tuh hematuria masif, habis gitu terus berat badan turun banget dan sebagainya dan nggak ada sakit. Bedanya gini ya, kalau sistitis dia kalau kencing kemungkinan sakit. Terus ada darahnya dan biasanya darahnya nggak masif. Tapi kalau malignansi itu pasien nggak merasa sakit tapi hematurianya hebat. Darahnya tuh emplok kental gitu. Itu kalian harus lebih waspada yang seperti itu. Nah, terus begitu di BNO-IVP, loh kok gambarnya kayak gini? Gitu. Jadi harus lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Apakah mau di CT scan ataukah mau langsung di biopsi? Bisa juga. Ya, ada lagi yang mau tanya? Udah jelas belum? Baik, terima kasih ya dok. Ya. Mbak, kita lanjut ya, Tian. Iya dok, Nah, sudah jelas. karena ini kamu harus berhati-hati. Nah, ini kan bagus nih. Dindingnya licin, ya kan? Nah, karena itu kalian harus benar-benar ini adalah suatu jebakan ya. Nih. Ini kan mirip banget sama bentuk buli-buli. Ya iyalah, orang dia adalah batu yang terbentuk di kantong buli-buli. Ya. Kalau dia besar kamu pasti menyangkanya ini adalah buli-buli. Terus taunya dari mana? Ingat ya, ini adalah foto polos. Belum dikasih kontras. Jadi kalau tiba-tiba ada gambar opak kayak begini, itu bukan buli-buli penuh diisi kontras, tapi itu adalah batu. Karena pengalaman nih, waktu itu ada beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa ujiannya sama dokter yang satunya lagi di rumah sakit kita. Dikasih soal seperti ini, bolak-balik ngotot buli-buli bentuk dan ukuran baik, dindingnya licin, bla 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 gitu kan. Udah padahal ini adalah foto polos. Jadi ini adalah batu. Kalau ada batu di buli-buli kelihatannya bagaimana? Bisa kelihatan, bisa enggak. Bisa dia ketutup kontras jadi enggak kelihatan. Bisa juga dia menjadi feeling defect. Nah, makanan apa lagi tuh feeling defect? Kan udah pernah bilang ya. Pokoknya kalau pakai kontras, perhatikan apakah ada feeling defect ataupun additional shadow. Nanti tapi ada contohnya sih. Jadi kalau misalnya tadi buli-buli itu di pasien ini, itu malahan di bagian sini nih ada bagian yang tidak terlapisi kontras. Karena ada batu itu. Jadi kita bilang tampak feeling defect. Nanti saya kasih contohnya. Ini adalah foto, saya juga bingung ya kalau kayak gini. Banyak petunjuk-petunjuk begini, saya ngeliat fotonya dipusing. Belum lagi ngeliatin nama-nama kamu. Nah, ini No, tutupan. Kalau online kayak gini nih. Ini sama ya, tampak lesi opak, ya kan? Lesi opak pada paravertebral L1 sampai L3 kiri, proyeksi ginjal kiri. Oke, betul. Itu adalah batu. Tapi ini apa? Ini nih batu nih. Ini batu pas di pelvis renis. Ini apa nih? Yang gede nih. Gede tapi tipis. Jadi ini orangnya sudah disuntikan kontras. Ya kan? Kemungkinan ini terlihat di foto polos. Nih batu yang ini. Nah, ternyata di kontras kelihatan nih hidronefrosis. Perivokalisesnya lebar. Terus di sini ada batu. Makanya dibilanglah ini adalah batu dengan bendungan. Jadi awalnya pelvis renisnya melebar, lama-lama kalis-kalisnya melebar. Diisi kontras jadi kelihatan nih gendut-gendut semua. Jadi ini adalah hidronefrosis kiri dengan nefrolitiasis kiri. Ada batu dan ada tanda-tanda sumbatan.
Tapi ini kasus yang termasuk jarang. Yang lebih sering adalah batunya ada di ureter sehingga bikin sumbatan. Kalau yang batunya model-model begini, beberapa atau banyak pasien yang saya temuin tuh fine-fine aja, dia nggak ngerasa apa-apa. Itu. Oke, ada yang tanya lagi? Jadi batunya ada di pelvis renis sini, kiri, dan menyebabkan sumbatan. Oke. Sumbatan tuh apa? Ya obstruction ini, kamu jangan pusing ya kalau ada obstruction. Obstruction.